Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video pembelajaran fisika. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang siklus Carnot, di mana untuk siklus Carnot sendiri merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu materi termodinamika. Nah, untuk siklus Carnot itu siklus dulu deh. Siklus itu adalah suatu proses yang kembali lagi ke proses awal, ya, bisa juga merupakan gabungan dari beberapa proses. Sedangkan Carnot itu adalah sebuah mesin yang dianggap paling ideal. Kenapa dianggap paling ideal? Karena si Carnot ini bisa membandingkan kalau kalor itu sebanding sama suhu. Padahal untuk kenyataannya memang tidak ada mesin yang seperti ini, ya, seideal ini, itu nggak ada. Nah, tapi ini dimisalkan kalau kalor itu sebanding sama suhu. Nah, untuk siklus Carnot sendiri itu biasanya berupa grafik. Nah, kadang-kadang ada grafik yang seperti ini, ya. Terus satu lagi mau saya ingatkan, kalau untuk siklus Carnot itu tidak terjadi perubahan energi dalam, jadi mirip seperti proses isotermal, ya. Nah, jadi untuk siklus Carnot itu dia mirip seperti proses isotermal, di mana tidak ada perubahan energi dalam, atau delta U-nya akan sama dengan 0. Sehingga kalau delta U-nya sama dengan 0, untuk nilai W itu akan sama dengan Q gitu. Nah, kalau ada grafik seperti ini, tadi kan siklus itu merupakan gabungan dari beberapa proses, ya. Kalau untuk siklus Carnot sendiri itu merupakan gabungan dari dua proses. Jadi ini yang pertama itu ada proses isotermal namanya, lalu di sini adiabatik, ini isotermal dan adiabatik. Kita lihat untuk prosesnya dia balik lagi dari atas ke bawah, turun, terus naik lagi ke atas, ya, seperti itu. Nah, sedangkan untuk bagian yang dalam ini, ya, luas grafik ini disebut dengan W atau usahanya. Dan biasanya untuk siklus Carnot, karena dia itu menyatakan kalau kalor itu sebanding sama suhu, bagian atas biasanya di sini ada suhu tinggi, saya lambangkan dengan TT. Terus di sini ada suhu rendah atau saya lambangkan dengan TR, ya, di mana T itu adalah suhu atau temperatur, T kecil itu adalah tinggi, dan yang di bawah itu R itu artinya rendah. Nah, siklus Carnot ini juga disebut sebagai mesin pemanas biasanya, ya. Jadi panas atau kalor yang tinggi itu akan digunakan atau dimasukkan ke dalam mesin ini, ke bawah sini. Lalu nanti akan ada kalor yang dibuang, itu merupakan kalor yang rendah gitu. Nah, kalau misalkan saya gambarkan seperti percabangan gini deh. Misalnya gini. Tuh. Jadi kalau untuk yang bagian atas itu kita kumpulkan semua yang tinggi, artinya di atas ini itu ada kalor tinggi, juga ada suhu tinggi, ya. Nah, gini, suhu tinggi sama kalor tinggi. Terus yang di bawah ini ada kalor rendah, juga punya suhu rendah gitu. Nah, lalu di sini akan ada kerja yang digunakan atau ada W-nya gitu. Sehingga nanti untuk kalor yang tinggi masuk ke sini dan nanti akan digunakan untuk melakukan usaha, dan nanti ada Q rendah yang dikeluarkan atau dibuang gitu. Atau untuk proses yang bawah ini secara matematis itu bisa saya tuliskan gini. QT boleh itu akan sama dengan W ditambah dengan QR, karena yang masuk harus sama dengan yang keluar gitu, ya. Dia masuknya QT, yang keluarnya QR sama W. Atau bisa kita tulis juga W itu sama dengan QT dikurang dengan QR gitu. Sama aja, ya, yang bawah ini sama yang atas ini gitu. Nah, untuk suatu siklus Carnot, ya, itu biasanya dalam soal yang ditanya itu adalah nilai efisiensinya, ya. Jadi yang biasa ditanya di soal itu biasanya untuk siklus Carnot itu kadang-kadang nilai efisiensi. Jadi untuk nilai efisiensi mesin Carnot itu efisiensi lambangnya seperti ini. Nih, kayak huruf N gitu, ya, itu nilai efisiensi. Nah, efisiensi sendiri itu biasanya kerja dibagikan dengan masukan. Siapa yang masuk tadi? Yang masuk tadi adalah kalor tinggi gitu. Atau boleh juga kita ubah, karena W-nya itu adalah QT dikurang dengan QR, maka W-nya boleh kita ganti QT dikurang dengan QR dibagi dengan QT gitu. Nah, karena tadi si Q ini sebanding sama suhu yang di atas ini, maka untuk kalornya atau untuk Q-nya itu boleh diganti. Jadi suhu tinggi
dikurang dengan suhu rendah dibagi dengan suhu tinggi. Gitu. Jadi mau pakai rumus yang mana bebas. Mau pakai W dibagi QT, mau pakai QT dikurang QR dibagi QT, mau pakai suhu tinggi dikurang suhu rendah dibagi sama suhu tinggi, itu boleh. Cuma kalau efisiensi itu kan dia harus dalam persentase. Sehingga nanti mau pakai rumus yang mana itu jangan lupa untuk kita kalikan dengan 100%, ya. Jadi mau pakai yang mana salah satu aja, nanti jangan lupa terakhirnya kita kalikan dengan 100% karena efisiensi itu biasanya berupa persentase. Ya. Jadi di sini akan saya tuliskan keterangannya di mana N itu adalah efisiensi ya yang ini, dan W itu adalah kerja atau usaha boleh. Satuannya itu joule boleh ya. Terus QT itu adalah kalor yang tinggi atau kalor tinggi di sini kalor yang diserap ya, biasanya satuannya juga joule. Terus QR itu adalah kalor rendah atau biasanya kalor yang dibuang, satuannya juga joule. Terus ada T besar sama T kecil. T besar itu adalah suhu, T kecilnya adalah tinggi. Jadi TT itu artinya suhu tinggi, satuannya. Nah, di sini kita menggunakan satuan mutlak ya. Satuan mutlak itu Kelvin. Jadi biasanya kalau dalam Celsius itu kita ubah dulu ke Kelvin. Dari Celsius ke Kelvin itu kita tambahkan dengan 273. Itu jangan lupa ya. Untuk TR itu artinya suhu rendah. Oke, gitu doang. Satuannya juga Kelvin. Nah, selain siklus Carnot, karena siklus Carnot ini nama lainnya adalah mesin pemanas, artinya panasnya yang digunakan dan suhu rendahnya atau suhu dinginnya itu dibuang. Itu kita juga nanti akan punya ada yang namanya mesin pendingin ya. Jadi kebalikan dari Carnot atau kebalikan dari mesin pemanas ya. Itu ada yang namanya mesin pendingin gitu. Oke, di sini saya tuliskan mesin pendingin. Nah, untuk mesin pendingin ini itu kebalikannya. Kalau tadi yang digunakan adalah kalor yang tinggi, kalau di sini yang digunakan itu adalah kalor yang rendah. Atau bisa saya tuliskan gini nih. Ini grafik kasarnya aja ya, saya gambarkan biar lebih mudah dipahami. Masih sama, yang di atas itu adalah Q tinggi sama suhu yang tinggi. Yang di bawah itu ada suhu yang rendah dan Q rendah. Di sini juga ada W. Bedanya apa? Panahnya dibalik. Kalau tadi turun ke bawah, kalau ini yang kita gunakan adalah suhu dinginnya ya, atau yang dinginnya kita gunakan dan yang dibuang itu adalah yang panasnya. Biasanya ini terjadi pada lemari es ya, dimana untuk lemari es itu dinginnya kita gunakan dan bagian luar lemari esnya itu suhunya lebih panas, biasanya dibuang keluar kan gitu. Nah, untuk mesin pendingin itu biasanya bukan efisiensi yang ditanya, tapi ada yang namanya koefisien performasi ya, atau biasa ditulis dengan KP ya, atau koefisien performansi gitu. Performansi gitu atau KP. Nah, untuk koefisien performasi sendiri itu kebalikan dari efisiensi gitu. Jadi koefisien performasi itu boleh kita tuliskan KP akan sama dengan Q rendah dibagi dengan W gitu. Atau untuk W-nya masih boleh kita pakai yang QT min QR ya. Jadi di sini boleh saya tuliskan QR dibagi dengan QT dikurang dengan QR. Atau balik lagi, karena kalor atau Q itu sebanding dengan suhu, jadi boleh dituliskan TR dibagi dengan TT dikurang dengan TR gitu. Nah, untuk koefisien performasi itu biasanya angkanya tidak dalam persentase ya, dia dalam angka bulat gitu. Jadi biarkan dia tidak usah dikali dengan 100%. Itu pembeda antara mesin pendingin sama mesin pemanas atau pada siklus Carnot tadi ya. Jadi kelihatan bedanya di mana, itu yang harus kalian ingat. Oke, selanjutnya kita akan coba bahas contoh soal. Di sini sudah saya sediakan contoh soal di mana sebuah mesin menyerap panas sebesar 2000 Joule dari suatu reservoir bersuhu tinggi dan membuangnya sebesar 1200 Joule pada reservoir bersuhu rendah.
Yang ditanya, efisiensi mesin itu adalah, oke, pertama kita bikin dulu apa yang diketahui. Pertama, katanya ada suatu mesin menyerap panas. Oke, kalau menyerap panas itu dari reservoir bersuhu tinggi ya, berarti dari tinggi diserapnya. Berarti yang diketahui itu adalah Q tinggi. Di mana Q tingginya tadi dia bilang 2000 Joule. Lalu membuangnya, artinya itu adalah Q rendah, karena yang dibuang adalah Q rendahnya ya kan, sehingga Q rendahnya adalah 1200 Joule. Yang ditanya efisiensinya. Oke, efisiensinya, nah sekarang gini, karena yang diketahui adalah Q tinggi dan Q rendah, kita balik lagi ke rumus efisiensi. Jangan semuanya yang kita pakai salah satu aja. Boleh pakai QT min QR, boleh pakai W dibagi QT, boleh. Bebas mau yang mana. Misal kita mau pakai QT dikurang QR ya, sama aja. Efisiensi akan sama dengan QT dikurang dengan QR dibagi dengan QT. Oke, QT-nya berapa? QT-nya tadi 2000 Joule dikurang dengan 1200 Joule dibagi dengan 2000 Joule. Oke, jangan lupa dikalikan 100% ya. Oke, kalau ini pakai Joule, ini pakai Joule semua. Ini pakai Joule, ini juga pakai Joule ya. Oke, 2000 dikurang 1200 itu artinya 800 dibagi dengan 2000 ya. Dikali 100%. Oke, tinggal kita kalikan aja. Berapa tuh? 800. Oke, ini boleh dicoret ya. Oke, ini dicoret. Oke, sehingga 80 dibagi 2 berapa tuh? 40%. Oke, gitu. Udah selesai itu jawabannya. Nah, mudah ya untuk siklus Carnot ini. Sampai sini dulu materi pembelajaran kita. Semoga materinya bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.